Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4539 sampai bab 4541. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dia tidak tahu berapa lama, tetapi Chen Ping hanya merasakan tubuhnya mengendur tanpa tekanan kolam air dan aura boneka pedang di sekitarnya. Setelah membuka matanya, Chen Ping menyadari bahwa dia tidak lagi berada di dalam air, tetapi di ruang asing. Saat mendongak, Chen Ping dapat melihat dengan jelas lumpur dan pasir di atas kepalanya serta genangan air yang mengalir. Akan tetapi, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi lumpur dan air kolam tersebut. Mereka tidak turun sama sekali, seolah-olah mengambang di udara. Tempat macam apa ini? Mungkinkah ada ruang lain di dasar kolam pencucian pedang ini? Chen Ping memandang ke segala arah, sekelilingnya dipenuhi tatapan putih. Di sini Chen Ping secara tak terduga tidak dapat membedakan antara ruang dan waktu. Sekalipun dia memancarkan indera keilahiannya, Chen Ping tetap tidak dapat mengetahui arahnya. Chen Ping hanya bisa berjalan dengan hati-hati, namun tak lama kemudian, sebuah lampu merah tua menyala tak jauh dari depan Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping bergegas menuju cahaya itu. Ketika Chen Ping tiba di tempat lampu itu menyala, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ini jimat. Chen Ping agak terkejut, karena yang memancarkan cahaya di depan matanya ternyata adalah sebuah jejak jimat. Kalau dilihat-lihat, jejak jimat itu bukanlah sebuah pola formasi atau semacamnya, lebih seperti terbentuk dari kata-kata. Chen Ping melihatnya selama setengah hari, tetapi dia tidak dapat memahaminya sama sekali, jadi dia hanya bisa terus bergerak maju. Tak lama kemudian, muncul pula jejak-jejak jimat di hadapannya, namun kata-kata yang terukir pada jejak jimat itu tidaklah sama. Chen Ping mencari 7 jejak jimat seperti itu secara berurutan, tetapi Chen Ping tidak mengetahui apapun tentang arti karakter di balik tanda-tanda itu. Apa-apaan tempat ini? Apa tanda-tanda jimat ini? Chen Ping mengutuk. Nak, tidakkah kau lihat bahwa ketujuh tanda ini membentuk sebuah lingkaran? Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Lingkaran. Chen Ping membeku, sepertinya aku tidak berputar tadi, hanya bergerak maju. Chen Ping tidak merasa seakan-akan dirinya berputar, dia hanya berjalan maju sepanjang waktu. Lalu jejak-jejak jimat yang ditemukannya, bagaimana bisa berbentuk lingkaran? Kamu di sini, kamu sudah lama kehilangan arah, dan bagaimana kamu tahu bahwa kamu selalu bergerak maju? Kata Raja Iblis Awan Merah sambil tersenyum tipis. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia juga langsung mengerti bahwa dia telah tersesat di tempat ini, jadi meskipun dia berjalan berputar-putar, dia tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Mata surgawi dunia bawah. Chen Ping membuka mata surgawi bawah tanah. Sangat mudah tersesat di sini dengan pemandangan yang sama di sekelilingnya. Chen Ping bermaksud membuka mata surgawi bawah tanah untuk melihat apakah dia bisa melihat semuanya di sini. Ketika mata dunia bawah surgawi terbuka, mata Chen Ping perlahan berubah di depan matanya. Chen Ping mendapati dirinya berada jauh di dalam sebuah ruangan rahasia. Ruangannya tidak besar, tetapi hanya beberapa ratus meter jauhnya. Tetapi tadi, Chen Ping telah berjalan di sini untuk waktu yang lama, jelas-jelas menggambar lingkaran sepanjang waktu. Bersamaan dengan terbukanya mata dunia bawah surgawi, Chen Ping juga melihat bahwa 7 segel jimat itu memang membentuk sebuah lingkaran. Qian, Kan, Zhen,
Chen Ping memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa meskipun jejak jimat ini berbentuk lingkaran, namun jejak tersebut tidak terbentuk secara acak. Sebaliknya, mereka didasarkan pada orientasi 5 elemen 8 trigram dan kemudian ditempatkan di ruang rahasia ini tanpa perbedaan apapun. Formasi Bagua 5 elemen. Jika seseorang ingin membentuk formasi 8 trigram 5 elemen, seseorang harus memiliki 8 segel untuk melakukannya. Mengapa hanya ada 7? Chen Ping sedikit terkejut, alisnya sedikit berkerut saat dia melihat dengan saksama. Dia menemukan bahwa meskipun dia telah membuka mata dunia bawah surgawinya, ada sebuah area tepat di tengah-tengah ruang rahasia itu yang tidak bisa ditembus. Chen Ping berjalan menuju pusat, dan segera gelombang cahaya muncul di depannya. Menjangkau dan menyentuhnya, gelombang cahaya menyebar seperti riak air. Mungkinkah ada formasi di dalam formasi? Alis Chen Ping berkerut karena gelombang cahaya yang baru saja muncul itu juga jelas terbentuk oleh suatu formasi. Tidak mungkin gelombang cahaya seperti itu akan muncul dengan sendirinya di tengah-tengah ruang rahasia ini. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tangan Chen Ping dengan lembut menyentuh gelombang cahaya, dan jejak pola dewa menyala di telapak tangan Chen Ping. Hanya setelah beberapa saat, gelombang cahaya itu perlahan memudar dan posisi tengah menjadi jelas. Saat gelombang cahaya itu lenyap sepenuhnya, Chen Ping terkejut saat mengetahui bahwa di bagian tengahnya, si tua pedang dan beberapa tetua sekte alkimia terperangkap di dalamnya. Melihat kemunculan Chen Ping yang tiba-tiba, beberapa orang ini sangat gembira. Penatua pedang, melihat ini, Chen Ping buru-buru mendekat ke arah tetua pedang. Tak heran jika sekian lama tak ada tanda-tanda kemunculan si tua pedang itu, orang-orang yang melesat keluar mencarinya, juga ikut masuk ke dalam kolam pencucian pedang dan kehilangan jejaknya. Ternyata mereka semua terjebak di sini. Jika Chen Ping tidak datang, tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan terjebak. Tuan Chen, jangan mendekat. Melihat ini, Jian Lao buru-buru berteriak. Tapi sudah terlambat. Hanya untuk melihat bahwa dari bawah kaki Jian Lao dan mereka, segel jimat tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Chen Ping hanya merasakan tubuhnya terasa ringan dan langsung terlempar keluar oleh suatu kekuatan. Pada saat yang sama ketika dia terlempar, 7 jejak jimat lainnya secara bersamaan mengeluarkan cahaya. Pada saat ini, formasi 5 elemen 8 trigram perlahan terbentuk. 8 sinar cahaya berkumpul dan membungkus Chen Ping di dalamnya. Ketika tetua pedang dan yang lainnya melihat ini, masing-masing dari mereka memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Tepat saat 8 sinar cahaya berkumpul di tubuh Chen Ping, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Lumpur dan genangan air yang seolah melayang di udara berjatuhan bagaikan gelombang. Ruangan itu langsung penuh, dan yang lebih parah lagi adalah boneka pedang yang tak terhitung jumlahnya itu semuanya terkejut dan tampak bersemangat, mengerumuni kerumunan. Tubuh Chen Ping terbungkus dalam cahaya itu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Di sisi lain, tetua pedang dan yang lainnya telah mendapatkan kembali kebebasan mereka, tetapi menghadapi boneka pedang yang menghitam, beberapa dari mereka juga memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Ikuti aku dalam memenggal kepala boneka pedang ini, jangan biarkan mereka mendekati Tuan Chen. Selesai berbicara, tetua pedang langsung menghunus pedangnya dan berjalan memimpin jalan. Beberapa tetua sekte alkimia lainnya juga berteriak dan menyerbu ke arah kumpulan boneka pedang itu. Dalam sekejap, gelombang udara berjatuhan dan sinar aura menyambar menyilaukan. Boneka pedang yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah serangan ini,
berubah menjadi niat pedang dan berlarian di dalam kolam pencucian pedang. Si tua pedang dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menyerap niat pedang ini dan memurnikannya. Mereka hanya bisa memotongnya dengan putus asa. Chen Ping terbungkus dalam cahaya formasi 8 trigram, dan seluruh tubuhnya tampak tertidur lelap. Untungnya tidak ada satupun boneka pedang yang berani mendekati Chen Ping. Mereka semua menghindari cahaya dari jauh. 10.000 pedang tebasan, niat bertarung yang kuat meledak di mata lelaki tua pedang itu, lalu 10.000 pedang diluncurkan ke atas tubuhnya. Di belakangnya, kekosongan bergetar sejenak, lalu cahaya pedang putih muncul, sangat tajam. Bersamaan dengan gerakan jari lelaki tua pedang itu, 10.000 sinar pedang pun bergetar, lalu menyerbu ke arah boneka pedang itu. Orang tua pedang itu sangat marah. Setelah terperangkap di sini begitu lama, orang-orang dari sekte alkimia masih mengira orang tua pedang itu sudah tamat. Pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya mengikuti boneka pedang itu dan bertabrakan satu sama lain. Selama sesaat, nafas melonjak dalam kolam cuci pedang. Di luar kolam pencucian pedang, Master Iron Hammer dan yang lain menatap kolam pencucian pedang yang mengamuk, dan wajah mereka masing-masing membiru. Tak seorang pun dari mereka yang tahu apa yang terjadi di dalam kolam pencucian pedang. Keributan itu begitu hebat sehingga seluruh sekte alkimia tampak bergetar. Chen Ping, di sisi lain, diam-diam terbungkus dalam cahaya itu. Tubuhnya tampak seperti berada di sumber air panas. Sangat nyaman, mata Chen Ping sedikit tertutup, dan seluruh tubuhnya sangat rileks. Tepat saat Chen Ping sedang bersantai, seutas benang sutra hitam yang terlihat oleh mata telanjang di dalam cahaya itu perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh Chen Ping. Tubuh Chen Ping tetap tidak bergerak, dengan beberapa senyuman di wajahnya. Tetapi saat benang hitam itu hendak memasuki tubuh Chen Ping tiba-tiba membuka matanya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tepat setelah itu, kilatan penghinaan melintas di matanya saat dia menatap lurus ke arah segel jingat yang berada tepat di tengah formasi Bagua. Bermain denganku dalam seni jimat, kau terlalu muda. Sudut mulut Chen Ping terangkat, dan setelah telapak tangannya saling bersilangan, segel jimat di tengahnya berubah menjadi debu beterbangan dalam sekejap. Bersamaan dengan segel jimat itu berubah menjadi debu beterbangan, cahaya pada beberapa segel jimat lainnya juga langsung menghilang. Seluruh kolam pencucian pedang menjadi gelap gulita, dan masing-masing boneka pedang tampaknya telah kehilangan kegilaan mereka. Meskipun mereka masih menyerang, mereka jelas jauh lebih lemah. Ada juga beberapa boneka pedang yang tidak lagi aktif menyerang. Pada saat ini, semua orang menghela napas lega sebelum menatap Chen Ping serempak. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Tetua pedang bertanya sambil berjalan mendekat dengan pedang di tangan. Aku baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Penatua pedang, apa yang terjadi di ruang rahasia ini? Dan bagaimana dengan formasi di ruang rahasia ini? Namun siapa yang tahu? Lelaki tua pedang itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Aku hanya tahu bahwa ada formasi di dasar kolam pencucian pedang. Sedangkan di dasar kolam itu masih ada ruangan rahasia. Aku tidak pernah mengetahuinya. Sepertinya ruangan rahasia ini dan formasinya juga merupakan hasil karya leluhur sekte alkimia, kata Chen Ping. Bagaimana mungkin Tuan Chen berkata seperti itu? Jika itu dilakukan oleh leluhur sekte pemurnian senjata, apa gunanya? Seorang tetua sekte alkimia bertanya dengan tak percaya.
ruang rahasia ini dan formasi 5 elemen 8 trigram di ruang rahasia itu seharusnya merupakan tindakan tidak langsung yang ditinggalkan oleh leluhur sekte senjata pemurnian untuk mencegah kolam pencucian pedang dihancurkan. Ketika formasi di dasar kolam pencucian pedang hancur, kolam pencucian pedang akan kehilangan efeknya, dan dengan cara ini, formasi di ruang rahasia di dasar kolam pencucian pedang akan terbuka. Chen Ping menjelaskan, jika memang begitu, mengapa ruang rahasia ini menjebak kita semua? Dan masih ada roh jahat yang bangkit dari formasi ini. Tidak mungkin bagi tetua sekte pemurnian kita untuk meletakkan formasi yang memiliki ki jahat menyelinap. Tetua sekte alkimia lainnya berkata, jejak talismanik dalam formasi Bagua 5 elemen ini telah dirusak. Dan itulah sebabnya aura roh jahat hadir dalam formasi ini. Itulah sebabnya tanda jimat dalam formasi itu sengaja dilindungi oleh formasi. Baru saja ketika aku menghancurkan tanda jimat itu, aura jahat dan licik menghilang. Semua boneka pedang ini menjadi jauh lebih tenang. Chen Ping menjelaskan, Tuan Chen, kalau begitu, bukankah kolam pencucian pedang kita ini tidak ada gunanya? Orang tua pedang itu bertanya dengan sedih. Chen Ping mengangguk, tidak buruk, tanpa formasi ini, kolam pencucian pedang hanya akan menjadi kolam air biasa. Aduh. Melihat Chen Ping berkata demikian, si tua pedang hanya bisa meratap. Alasan mengapa sekte pemurnian artefak mampu menciptakan senjata suci adalah karena selain memiliki teknik penempaan, mereka juga harus mengandalkan kolam pencucian pedang untuk mencucinya. Sekarang kolam pencucian pedang telah berubah menjadi kolam air biasa, maka sekte pemurnian senjata takut bahwa mereka tidak akan pernah mampu menciptakan pedang tertinggi lagi di masa mendatang. Orang tua pedang, kau tak perlu bersedih hati. Aku akan berusaha memulihkan jejak jimat itu dan membuat formasi 5 elemen 8 trigram ini pulih. Mungkin tidak bisa dikembalikan seperti semula, tetapi masih bisa membuat khasiat kolam pencucian pedang ini tetap terjaga. Chen Ping buru-buru berkata, benarkah? Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Chen. Mendengar ini, si tua pedang langsung menjadi bersemangat. Terima kasih, Tuan Chen. Para tetua sekte alkimia lainnya yang tergesa-gesa memberi hormat kepada Chen Ping. Chen Ping tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka, tetapi juga membantu sekte alkimia memulihkan kolam pencucian pedang. Sungguh besar kebaikan hatinya, tiada cara untuk membalasnya. Penatua pedang, aku harap tidak akan ada gangguan dari boneka pedang saat formasi sedang disiapkan, kata Chen Ping. Jangan khawatir Tuan Chen, bahkan jika kami mempertaruhkan nyawa kami tidak akan pernah membiarkan satupun boneka pedang mendekat. Tetua pedang buru-buru meyakinkan. Baru pada saat itulah Chen Ping mengangguk, lalu tubuhnya perlahan bangkit, sebelum menutup matanya dan melepaskan segalanya. Seluruh aura tubuh beroperasi, semuanya berkumpul di ujung jari. Saat Chen Ping menggeserkan jarinya, sebuah pola emas muncul dan kemudian membentuk sebuah teks tunggal. Bersambung.